Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-12 kita di mata kuliah pemrograman Java. Oke, sudah tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-12, di mana hanya tinggal satu kali pertemuan lagi, maka kita akan melaksanakan project, habis itu UAS ya. Oke, jadi langsung lanjut aja untuk hari ini. Oke, sekarang silakan buka NetBeans kalian masing-masing. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya parameter dan argumen. Nah, oke, sekarang silakan kalian buat kelas baru aja lagi. Ketik aja di sini parameter argumen. Oke. Jadi saya buat namanya parameter argumen. Oke, jadi seperti biasa kita hapus dulu di sini. Ini kita hapus juga. Oke, kita punya data, kita punya kode yang itu public class parameter argumen ya. Jadi saya langsung copy aja juga dari sini arraynya. Oke. Jadi ini akan berkelanjutan dari yang kemarin kita pelajari, yaitu method ya. Jadi ini hapus saja. Kita tidak perlu import, kita tidak ngambil dari tempat lain. Oke. Nah, ini kita akan belajar nama parameter. Jadi ada sebuah informasi. Jadi informasi ini data ya, data atau nilai atau value dari sebuah variabel. Nah, itu dimasukkan ke dalam metode. Nah, itu namanya parameter. Jadi parameter adalah informasi atau data atau value atau nilai yang dimasukkan ke dalam metode, dan itu namanya adalah parameter. Nah, parameter pun bisa dianggap sebagai variabel di dalam metode. Jadi dia parameter itu bisa dianggap sebagai variabel di dalam sebuah metode. Nah, jadi parameter ini ditentukan biasanya dilihat dari tanda kurung, dalam tanda kurung. Nah, oke, jadi kita contoh aja langsung. Jadi saya punya sebuah kelas, bukan kelas, sebuah metode. Jadi buat metode baru. Jadi sini saya punya metode baru. Apa namanya ya? Bagusnya ini aja. Net tampilkan data misalnya. Oke, di sini saya punya data namanya tampilkan data, di mana kita buat namanya itu adalah variabelnya string. Kita ambil datanya dari string, nama mata kuliah di sini, mata kuliah. Oke, jadi mata kuliah kita punya sebuah string di mana datanya itu ada namanya mata kuliah ya, nama variabelnya. Oke, jadi kita tampilkan sistem out print. Oke, di sini kita buat kita panggil ini mata kuliahnya, mata kuliah, nama variabelnya mata kuliah. Kita tambah dengan ini aja, tambah dengan programming ya. Jadi kita buat sebuah, nanti dia akan nampilkan data, nama variabel yang ditampilkan adalah data mata kuliah, di mana belakang ada programming ya. Oke, jadi sini misalnya kita buat sebuah panggil aja nama metodenya tampilkan data. Nah, ini namanya adalah sebuah Nah, ini yang namanya adalah sebuah parameter. Ya, ini namanya parameter, di mana kita tampilkan datanya dari sini. Kita panggilkan, kita sudah panggil nih. Kita sudah buat variabelnya nih, string mata kuliah. Jadi kita tinggal panggilkan nama
nama metodenya, baru kita kasih isin value-nya di dalam sini. Jadi misalnya di sini saya mau ngasih Java misalnya. Nah, oke, kita jalankan. Nah, Java programming ya. Oke, kita kasih di sini. Kita jalankan lagi. Sorry. Nah, oke, gimana kalau misalnya saya punya 3 data? Misalnya saya copy aja ini. Oke, di sini framework ya, framework. Habis itu sini PHP. Oke. Nah, jadi saya punya data seperti ini. Jadi yang ditampilkan adalah semua datanya. Kita coba jalankan. Nah, dia punya data semuanya. Jadi kita tampilkan datanya. Jadi kita hanya buat satu buah variabel di dalam sebuah metode, di mana ini namanya adalah parameter. Nah, baru kita panggil parameternya di sini. Kita tampilkan di sini. Kita panggil parameternya di dalam sini. Ya. Oke, ini adalah salah satu contoh penggunaan parameter. Oke, habis itu di dalam parameter pun ada yang namanya multi parameter. Jadi ada 2 data di dalam parameter, ada 2 array, anggaplah 2 nilai di dalam sebuah parameter. Jadi saya buat lagi di sini. Misalnya saya buat variabel baru, parameter baru, integer, saya maunya semester. Jadi saya di sini buat integer namanya semester. Oke. Nah, jadi kita buat di sini Java programming, kita kasih tambah aja. Mata kuliah programming semester. Oke. Jadi di sini oke, biar lebih mudah kalian memahami, di sini saya kasih semester ya, kita kasih singkatan aja biar lebih. Oke. Nah, jadi di sini saya kasih koma juga. Nah, oke. Nah, ini adalah penggunaan namanya dari sebuah parameter multiply, bukan multidimensi, sorry, multiply. Jadi dua parameter di dalam sebuah metode ya. Oke, di sini kalian sudah ada 2 parameter. Pertama parameter mata kuliah yaitu string, dan yang kedua adalah parameter integer dengan nama variabelnya adalah semester. Nah, di sini kalian hanya tinggal panggil. Jadi misalnya saya panggil di sini. Misalnya ini semester 5 ya. Nah, ini sudah dekat nih. Nah, dia ngambil. Oh, ini ternyata dari parameter di sini ya. Oke, di sini kita ambil lagi semesternya semester 7, misalnya semester 4 lah. Habis itu di sini kita kasih di sini semesternya semester 3 ya. Oke, di sini coba kita jalankan. Nah, di sini kita sudah buat namanya multiply parameter atau seperti ini sebenarnya. Oke ya. Ini namanya multiple parameter yang sudah kita pelajarin dari parameter. Jadi parameter itu tidak bisa tidak berpatokan hanya satu. Bisa di dalam sebuah metode itu ada 2 parameter, 3 parameter, 4 parameter gitu. Oke, habis itu kita belajar yang namanya nilai kembalian dari sebuah data menggunakan nama fungsinya adalah return ya. Oke. Jadi return ini akan mengembalikan sebuah nilai dari sebuah data. Jadi kita mau seperti apa nanti nilainya, mau itu bentuk char, bit, short, integer, string dan lain sebagainya. Oke, di sini kita buat dulu. Nah, namanya adalah nilai kembalian. Oke. Nah, kita jadikan satu saja di sini. Di dalam sini aja kita jadikan. Dan
Kita buat baru aja di sini. Kita buat metode baru, static void nilai data, kembalian data, nilai kembali. Oke, nama parameter adalah nilai kembali. Ini bentuknya saya kasih integer. Ya, saya kasih integer. Dimana saya kasih di sini nilainya adalah x. Ya, jadi saya kasih nilainya adalah x. Habis itu, oke, di sini saya mau di dalam nilai itu ada nama nilai kembaliannya return. Saya ingin kembalikan nilai dari 5 ditambah x ya. Jadi nilainya dikembali x. Jadi saya mau data itu dikembalikan nilainya. Jadi apa saya mau nilai itu dikembalikan dalam bentuk integer nantinya. Oke, habis itu kita buat tampilkan di sini. Oke. Jadi kita panggil aja dengan cara system .print. Kita panggil nama metodenya nilai kembali ya. Nah, di sini kita kasih lagi di dalamnya nilainya berapa. Misalnya saya mau x-nya itu nilainya 5. Seharusnya nilai dikembalikan adalah 10 karena nilai kita kembalikan jadi nantinya bentuknya adalah integer jadinya nanti. Dalam nilainya adalah 10. Oke, kita coba jalankan. Oke, white. Oke, please send the main Java code void. Oh iya, ini tidak terbaca, tidak izinkan. Jadi kita tidak bisa menggunakan void di sini. Jadi kita gunakan yang nama perintahnya integer. Atau kalian bisa gunakan ini. Kalian klik aja ini. Nah, ini dia akan mengganti metode return to integer. Jadi kita gunakan ini ya. Oke, di sini coba kita jalankan. Oke. Nah, dia mengembalikan nilai dari variabel dari parameter di sini. Jadi dia mengembalikan nilai 10 berbentuk integer nilainya. Oke. Jadi ini adalah sebuah fungsi dari sebuah teknik menggunakan mengembalikan sebuah nilai dari Java. Jadi caranya adalah gunakan di sini. Ini yang kita ganti juga. Oke, saya salah tadi. Static integer sesuaikan dengan yang kalian mau kembalikan. Apakah itu bentuk short kah, char, mau itu bit, kembalikan di sini dalam bentuk bit di sininya. Baru panggil variabelnya. Mau panggil variabel bentuk apa kalian di sini? Ya. Oke, ini adalah salah satu contoh penggunaan parameter. Dan juga di dalam parameter juga kalian bisa menggunakan yang namanya dua parameter, menggunakan dua parameter dalam sebuah untuk mengambil nilai kembalian. Jadi di sini misalnya kita kasih di sini adalah di sini x, di sini adalah y misalnya. Oke. Jadi datanya pun kita harus tambahkan di sini. Nah, habis itu di sini kita masukkan nilainya. Oke, misalnya di sini otomatis baru kita coba jalankan. Nah, nilainya yang dikembalikan adalah nilai 8 ya. Jadi fungsi return itu. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah perkondisian di dalam sebuah metode ya. Jadi kita buat kondisi dalam sebuah metode. Jadi di sini kita buat aja lagi sebuah metode baru dan parameter baru ya. Oke, static void. Habis itu cek data. Jadi di sini ada cek data, di mana yang dicek itu adalah saya mau nilainya integer, jadi berbentuk angka. Nama variabelnya adalah kuliah. Ya, kuliah. Oke.
Nah, di sini kita kasih juga ini dulu, jangan lupa. Masukkan di sini misalnya saya punya kondisi jika kuliah. Jadi jika umur kuliah ini cek umur kuliah aja sini. Saya biar lebih mudah saya pahamnya, umur kuliah. Ya, cek umur kuliah. Nah, cek umur kuliah kalian. Misalnya umur kuliahnya di atas 17, maka dia akan menampilkan sebuah variabel, sebuah string yang bernilai jika nilainya masa kuliah itu umur berapa sih? 17. Oh ya, 19 lah. Jika nilainya kurang dari 19, berarti maaf, umur Anda masih belum memenuhi, misalnya. Maaf, dan umur Anda masih belum memenuhi ya untuk kuliah, misalnya. Untuk kuliah. Ya. Jadi dia belum cukup umur kalau umurnya segitu. Nah, habis itu kita kasih else di sini. Else-nya kita kasih dia kita copy aja. Umur Anda memenuhi untuk kuliah. Nah, oke, ini saya sudah punya datanya, baru kita coba panggil di sini. Kita panggil namanya, nama parameternya, nama metodenya cek data. Ya, cek data. Baru di sini kita tulis misalnya umurnya 20. Kita jalankan. Umur Anda memenuhi untuk kuliah. Misalnya saya kasih di sini 18 misalnya. Kita jalankan lagi. Oke. Maaf, umur Anda masih belum memenuhi untuk kuliah. Dan ini adalah penggunaan dari sebuah if else di dalam sebuah parameter dan argumen. Nah, habis itu saya juga lupa ngasih tahu di bagian sini tadi. Nah, jadi di dalam sebuah metode pun bisa mengembalikan namanya metode overloading. Jadi, metode overloading adalah metode yang memiliki nama yang sama dengan parameter dan nilai kembalian yang berbeda. Nah, maksudnya adalah variabelnya sama, cuma nilai dan kembaliannya berbeda. Nih, kita kan punya data nih, misalnya kalian minta datanya adalah integer. Pertama integer ini tadi, ya. Habis itu kita buat lagi satu di sini misalnya. Kita kasih. Nah, static ini kita misalnya cari datanya adalah double. Ya. Jadi kita sini nilai kembali int. Sini nilai kembali double. Ya. Nah, di sini kita ganti double. Oke. Jadi dia akan mengembalikan nilai dengan nilai yang berbeda dengan parameter yang berbeda ya. Jadi kita mengerjakannya sama. Jadi ditampilkan di sini sama, cuma nilai kembalinya yang berbeda. Jadi kita misalnya copy aja. Nah, jadi sini kita punya nama variabel sama x ya, sama-sama x dan y, tapi nilai parameternya berbeda dan nilai kembalian juga berbeda. Jadi coba kita jalankan. Nah, oke. Nah, di sini kalian bisa lihat nilai x-nya
yang dinilai kembali integer akan berbentuk integer. Nah, ini namanya. Nah, sedangkan ini dia akan menjadi parameternya adalah double ya. Jadi walaupun nilai variabelnya sama x dengan y, tapi kalau kita membuat dengan metode berbeda, parameter berbeda di dalam sebuah metode berbeda juga, dia akan menampilkan nilai akan mengembalikan parameter dengan nilai kembalian yang berbeda ya. Itu adalah namanya adalah metode overloading. Nah, overloading namanya. Jadi metode overloading jadinya ya. Oke, habis itu di dalam itu juga kita bisa mengembalikan nilai lain ya. Jadi bisa menggunakan nilai lain selama itu di dalam bentuk yang sama, double, float ya misalnya. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini. Nanti juga ada tugasnya. Kalau yang tanyakan, silakan tanyakan saat perkuliahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.